12 November tahun 1955, seorang anak laki-laki lahir di Bandung. Setia Novanto, sebuah nama yang memiliki makna setia kepada perjuangan. Seorang pejuang dilahirkan untuk kuat menghadapi tantangan. Itulah mengapa Novanto muda lahir sebagai pejuang yang setia pada komitmennya. Lulusan SMA 9 Jakarta ini kemudian hijrah ke Surabaya dan berjuang dari titik nol. Dengan modal Rp82.500, Novanto berhasil mengembangkan usahanya. Ia berjualan beras hingga madu dan usahanya menjadi besar. Hal inilah yang mengantarkan Novanto menjadi pedagang beras yang besar. Keberhasilannya di Surabaya membuat Novanto ingin berjuang ke Jakarta. Di Jakartalah dia membangun usahanya dan berhasil menjadi pengusaha yang besar. Novanto membuka usaha di bidang perhotelan, industri, dan pertambangan. Kini Novanto bukan hanya menjadi pengusaha nasional, tapi juga internasional. Di bidang politik, perkenalannya dengan Akbar Tanjung membawanya menjadi politikus yang handal. Novanto muda sangat haus akan ilmu pengetahuan. Dia banyak belajar dari Agung Laksono, Abu Rizal Bakri, dan juga Yusuf Kala. Oleh Yusuf Kala lah ia ditunjuk untuk menangani Indonesia Timur. Oleh Agung Laksono dipercaya untuk menjadi ketua di Kosgoro. Dan oleh Abu Rizal Bakri dia dipercaya menjadi ketua fraksi dan juga bendahara Golkar. Kepercayaannya dibayar tuntas dengan komitmen. Novanto bukanlah orang yang kacang lupa akan kulitnya. Kepercayaan para sesepuh Golkar dibayar dengan kerja keras. Novanto 3 kali berturut-turut berhasil menjadi anggota DPR mulai dari tahun 99 hingga periode sekarang. Di DPR, Novanto memegang jabatan strategis. Dia dipercaya sebagai ketua DPR RI. Kiprahnya di DPR membuat parlemen menjadi lebih baik. Novanto banyak melakukan terobosan. Sebagai seorang yang visioner, Novanto membentuk DPR sebagai parlemen yang modern. Saat menjabat ketua DPR RI, hubungan DPR dengan DPD dan juga presiden sangat baik. Presiden Jokowi sering mengajaknya diskusi. Novanto mampu menjembatani hubungan antara eksekutif dan legislatif. Di eranya lah, Novanto berhasil membangun kerjasama dengan presiden di dunia. Beberapa kepala negara datang dan berkunjung untuk menemui Novanto, termasuk Presiden Turki Erdogan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Selalu ada tangan dan usaha untuk menjatuhkannya. Karena mereka tahu sifat Novanto yang ringan tangan, akomodatif, dan baik hati. Kawan dan lawan politik selalu memanfaatkannya. Kasus MKD adalah usaha untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Novanto. Karena lawan politik tahu bahwa Novanto adalah kader yang bisa membawa Golkar menjadi besar. Penzaliman terhadap dirinya sangat terlihat dari kasus tersebut. Ujungnya untuk menahan laju karir politik Novanto agar Golkar tidak menjadi partai yang besar. Kasus ini terjadi pada saat Golkar ingin melakukan musyawarah nasional. Sebagai negarawan, Novanto mengundurkan diri dari jabatan kursi ketua DPR untuk kepentingan yang lebih besar. Sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air, kepentingan bangsa, dan untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR Republik Indonesia. Prinsip tersebut saya pegang sebagai ketua DPR, dan atas dasar itulah saya mengundurkan diri seraya memohon maaf atas segala keikhlafan yang terjadi
serta doa saya yang tulus untuk bangsa dan negara. Semoga bangsa ini dapat menyongsong masa depan yang lebih baik. Novanto adalah kader yang cinta Golkar. Ia tahu harus bertindak apa. Novanto sangat mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan pribadinya. Apakah yang ditakuti lawan terhadap Novanto sehingga melakukan rekayasa untuk menjatuhkannya? Karena mereka tahu jika Novanto adalah sosok pejuang keras yang dapat memajukan Golkar menjadi besar dan juga kuat. Kemampuan melobinya diakui oleh Sudwikatmono sebagai pelobi terbaik. Lalu, mengapa kita harus memilih Novanto? Karena Novanto seorang pejuang yang memiliki komitmen dan juga integritas yang kuat, dan semua itu telah teruji. Novanto adalah seorang visioner yang banyak melakukan terobosan di dalam tubuh organisasi. Hal ini dibuktikan ketika ia menjabat sebagai Ketua DPR RI. Novantolah orang yang punya hubungan dekat dengan pihak eksekutif dan juga legislatif. Dia mampu menjembatani hubungan dengan semua kalangan. Sebagai pelobi terbaik, dia mampu menggalang kekuatan untuk Golkar menuju Golkar yang satu. Setia Novanto untuk satu Golkar.